Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita yaitu di dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir di halaman 21 bahwasanya ada salah satu wanita yang sangat solehah, ahli zuhud, ahli sufi bernama Rabi'atul Adawiyah yang tidak asing lagi di kalangan para muslimin wal muslimat. Rabi'atul Adawiyah adalah sosok wanita yang mempunyai ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabi'atul Adawiyah menyembah Allah bukan karena ia takut kepada Allah, bukan karena ia roja mengharapkan sesuatu dari Allah, akan tetapi Rabi'atul Adawiyah menyembah Allah karena ia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan Rabi'atul Adawiyah kepada Allah melebihi cintanya kepada duniawi segalanya. Rabi'atul Adawiyah adalah seorang wanita yang telah tidak mempunyai suami, yaitu berstatus janda pada masanya. Maka dari itu pada masanya banyak para ulama ahli sufi menginginkan untuk menikahi Rabi'atul Adawiyah. Akan tetapi Rabi'atul Adawiyah dia tidak menginginkan untuk menikah lagi karena dia sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga cintanya itu tidak bisa dibagi dengan manusia. Lalu kemudian karena pada masa itu para ulama, para ahli sufi mendesak untuk menikahi Rabi'atul Adawiyah, maka diceritakan bahwasanya ada 3 ulama. Yang pertama adalah Hasan Basri, yang kedua Malik bin Dinar, yang ketiga adalah Sabit Al-Banani. Pada saat itu mereka bertiga mendatangi kediaman Rabi'atul Adawiyah. Mereka bersaing sehat dan saling tawadu walaupun bersaing untuk meminang Rabi'atul Adawiyah. Lalu kemudian Rabi'atul Adawiyah pun menjawab, "Baiklah Tuan, aku akan bersedia ditikah oleh Tuan, akan tetapi manakah di antara kalian yang paling pintar?" Lalu Malik bin Dinar dengan Sabit Al-Banani mengatakan yang paling pintar ialah Hasan Basri. Lalu kata Rabi'atul Adawiyah, "Baiklah Tuan, jika Tuan bisa menjawab 4 pertanyaan dari saya, maka saya bersedia untuk dipersunting oleh Tuan." Lalu kata Hasan Basri, "Baiklah, semoga Allah memberikanku hidayah, taufik hidayah, dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaanmu." Yang pertama kata Rabi'atul Adawiyah, "Ketika aku wafat nanti, ketika aku meninggal dunia, apakah aku membawa iman atau tidak?" Lalu Hasan Basri menjawab, "Wallahu a'lam, aku tidak tahu, maaf, karena itu hal yang gaib." Lalu Rabi'atul Adawiyah pun memberikan pertanyaan yang kedua, "Wahai Tuan, ketika aku meninggal, ketika aku disemayamkan di kuburan nanti, lalu datang malaikat Mungkar dan Nakir, apakah aku sanggup menjawab pertanyaan mereka berdua atau tidak?" Lalu Hasan Basri pun menjawab seperti menjawab pertanyaan yang awal, "Maaf, aku tidak tahu karena itu hal gaib." Lalu kemudian Rabi'atul Adawiyah pun memberikan pertanyaan kembali, yaitu yang ketiga, "Wahai Tuan, ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amal perbuatannya, aku termasuk orang yang mendapatkan buku amal dari kanan atau dari sebelah kiri?" Lalu Hasan Basri pun menjawab seperti jawaban yang sama yang awal, "Maaf, aku tidak tahu karena itu hal gaib." Lalu Rabi'atul Adawiyah memberikan pertanyaan kembali, yaitu pertanyaan keempat, "Wahai Tuan, ketika aku meninggal nanti, maka ada 2 golongan manusia. Yang pertama, Allah akan
Yang pertama, manusia akan dimasukkan ke dalam neraka, maka manusia yang sebagian akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu, apakah aku akan dimasukkan ke dalam neraka dan apakah aku akan dimasukkan ke dalam surga? Lalu Hasan Basri pun menjawab, maaf, aku tidak tahu apa yang kau pertanyakan karena itu hal gaib. Setelah itu Rabi'atul Adawiyah pun mengatakan, wahai para tuan-tuan, jika 4 hal ini saja sangat sulit untuk dijawab, maka untuk apa kita memikirkan menikah? Lalu setelah itu laki-laki yang bertiga ini, para ulama, mereka menangis, meneteskan air mata dan keluar dari kediaman Rabi'atul Adawiyah. Subhanallah.